Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, jamaah syukur rahimakumullah. Kita masih pada tema besarnya Nakihu Dzatu Rahmin Mahramun, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan kerabat yang masih ada pertalian darah mahram yang diharamkan, yang dilarang. Oke, jadi kita sudah ini lagi-lagi kita mengingatkan agama kita, agama hebat, mengatur kehidupan ini hidup untuk di dunia sampai nanti di akhirat. Kalau gitu ya, jadi hebat, artinya membawa pada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia artinya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, artinya tidak ada rasa takut, rasa khawatir menghadapi kehidupan, wala hum yahzanun, dan juga tidak bersedih. Jadi orang yang khawatir, orang yang sedih itu menunjukkan lack of consciousness and religiosity ya, jadi artinya kurangnya keberagamaan. Kalau difokuskan lagi ya, kurangnya ketaatan, kurangnya ketakwaan. Jadi dan itu menjadi penyakitnya orang modern. Orang modern dimaksudkan di situ maksudnya ya pada era-era sekarang ini, baik negaranya yang menganut falsafah apa saja, tapi dalam kehidupan itu kadang dijangkiti penyakit itu, khauf dan yahzanun. Tapi dalam kajian tasawuf khauf lain lagi ya. Jadi khauf itu yaitu bagaimana kita menanamkan rasa takut kepada Allah, kemudian kita kalau sudah begitu kita selalu ingat pada Allah. Kalau ingat pada Allah maka ingat syariat Allah, kalau ingat syariat Allah maka kita taat pada syariat Allah. Dengan begitu kita mengatur laku, langkah, pikiran itu mengikuti kehendak Allah, karena yang kita cari akhirnya itu ridho Allah. Masa maunya ridho Allah tetapi tidak mau mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan oleh Allah, itu podo karo wong luwe ning ra gelem mangan. Orang haus tapi tidak mau minum, itu kan kita bayangkan ini sebenarnya saraf otaknya apa ada yang keliru gitu ya. Ini rodok kasarnya begitu ya, sarkasmenya gitu, gaya bahasa sarkasme. Oke, jadi ada pertalian nasab, pertalian pernikahan, dan pertalian karena persusuan. Ini larangan yang diharamkan. Sekarang kalau hubungan suami istri itu baik dengan yang dibolehkan, ghairu mahramin, dan mahram yang diharamkan, apalagi itu tidak diperkenankan. Ghairu mahramin artinya tanpa nikah, tidak ada halangan untuk pernikahan,
tapi dia berhubungan suami istri tanpa melalui pernikahan lebih dulu, melalui akad nikah lebih dulu, itu termasuk zina. Maka dari itu pembahasan ini adalah sekarang masuk pada zina. Ini dulu kita sudah bahas secara makroskopis ketika kita pembahasan yang pertama, qatilun nafsi bi ghairi haqqin, membunuh tanpa hak, ya. Membunuh tanpa hak itu masuk perbuatan kafir, gitu. Masuk perbuatan kafir. Dan anehnya masyarakat itu kalau membunuh orang yang membunuh melalui proses hukum, tentunya eksekusi akhirnya dibunuh, itu dari akhir daripada orang yang awalnya dia membunuh kemudian terkena hukuman bunuh juga, gitu, hukuman mati, gitu. Jadi itu anehnya, nanti yang dikemukakan adalah hak asasi manusia, itu manusia itu. Jadi itu. Tapi ketika terjadi pelanggaran, tidak ada orang bersimpati dengan rasa itu. Tentunya agama kita mengatur membunuh itu pada orang yang membunuh, dibunuh itu harus pada orang yang membunuh. Dan itulah yang disebut dengan qisas. Maka di awal dulu ketika membahas bahasan pertama dulu kan kita review kembali, jadi refresh syariat agama kita itu dari segi hukum itu mengatur tentang hukum syariat itu hubungannya dengan manusia dan hubungannya dengan Allah itu ada 3 kelompok besar, yaitu hukum hudud. Hudud itu dari had itu batas. Hudud itu yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan hukumannya bagi pelanggarnya adalah dihukum dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah juga. Jadi perbuatan melawan hukumnya ditetapkan oleh Allah, besaran hukumannya itu juga ditetapkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan jarimah hudud atau pidana hudud. Itu ada 7 singkat-singkatnya. Qadzaf itu adalah menuduh zina. Jadi tidak sembarangan orang menuduh zina itu, ya. Menuduh zina. Kemudian zina, qadzaf, zina. Kemudian syariqah itu pencurian. Kemudian khirabah itu perampokan. Kemudian syurbul khamri, minuman keras, ya, perkembangan ilmunya mungkin sampai narkoba dan lain sebagainya. Kalau tidak tercover itu terserah fatwa ulamanya nanti di suatu negara itu. Kalau tidak nanti masuk pidana jenis kelompok ketiga, yaitu takzir. Yang pertama adalah kelompok hudud, ada 7 ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya dalam hadis. Kemudian kelompok yang kedua adalah jarimah qisas. Qisas yaitu perbuatan yang melawan hukum ditetapkan oleh Allah, tetapi hukumannya diserahkan pada hakim. Tapi hakim berpedoman pada ayat Al-Quran dan hadis. Intinya dalam qisas ini adalah keseimbangan. Kalau membunuh, ya dibunuh. Jadi ada pembunuhan, ada penganiayaan. Penganiayaan nanti ada penganiayaan ringan, penganiayaan berat, ya kan? Terus sampai berakibat mati, nanti berarti itu pembunuhan. Berawal dari penganiayaan tapi berakibatnya kalau sampai mati, itu pembunuhan.
nanti pembunuhan macam-macam nanti cabang-cabangnya. Jadi itu apa? Yaitu terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Contoh seorang sampai rusak matanya, dia dirusak juga matanya. Matanya kanan ya matanya kanan, mata kiri begitu juga. Kalau ditonjok kemudian hidungnya patah, ini ditonjok juga. Keseimbangan di sana, kisos. Kemudian yang ketiga adalah takzir. Takzir itu adalah kelompok perbuatan yang tidak ditetapkan dalam jarimah hudud dan juga tidak ditetapkan dalam jarimah qisas. Itu namanya takzir. Pelaksanaannya diserahkan pada waliul amri. Ini ya. Kalau apa? Jadi kalau ada orang bilang hukum Islam itu ortodok, ada konvensional, tidak mengikuti perkembangan zaman, itu tandanya orang yang komentar itu tidak tahu anatomi hukum Islamnya, tidak tahu. Karena sebetulnya jarimah takzir itu adalah jarimah yang diserahkan oleh Allah pelaksanaannya, penegakannya, law enforcementnya kepada waliul amri, khalifatullah fil ardh, pemerintah, diberi kewenangan oleh Allah pada pemerintah. Takzir itu artinya menegur, melarang, mencerca, membina, gitu ya. Jadi pemerintah bisa melakukan pada perilaku-perilaku melawan hukum itu mulai dari sifatnya pembinaan sampai dengan pembinasaan. Tidak hanya dibina tapi dibinasakan. Bisa. Dan itu pada umumnya perbuatan itu belum populer ketika zaman Nabi gitu loh ya. Hanya merusak ekonomi masyarakat. Impor ekspor tidak terkendali, tidak didasarkan pada ilmu ekonomi begitu ya, sehingga merusak. Kalau dulu sederhana, zaman Nabi itu ada pasar, ada produsen. Produsennya banyakkan pertanian, bukan manufakturing, belum masuk di perkembangan manufakturing dalam pengembangan ekonomi. Ada pasar inilah untuk transfer antara produksi sama kemudian nanti membawakan hasil dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang dilarang ketika itu yaitu umpamanya orang punya ontong pisang, punya daun pisang, punya kelapa, ya di dusun tesih itu ya. Karena pasarnya ada di Krempeng, itu ini mikro ya, mikro. Nanti ada pasar global apa semuanya itu. Sama, semua berlaku hukum Islam itu karena rahmatan lil alamin. Sebelum pasar Krempeng dicegat di situ. Itu namanya tengkulak. Dicegat sehingga dari produsen utama itu kemudian ditahan, setelahnya itu kemudian dia jual lagi di pasar oleh si tengkulak. Atau dia mungkin nanti dan ini harganya relatif lebih tinggi daripada itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dan itu namanya orang yang yang melanggar, dan itu bisa masuk takzir. Oke, kembali sekilas sudah. Jadi pidana Islam itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok hudud, kelompok qisas, dan kelompok takzir. Sekarang kita bicara tentang melakukan hubungan seksual dengan kerabat dekat yang itu dilarang untuk dikawini. Bahkan meskipun tidak dilarang dikawini,
kalau melakukan hubungan suami istri tanpa nikah itu juga zina namanya, zina. Meskipun di rumusan bagian dunia lain itu dikatakan zina kalau dilakukannya tidak suka sama suka. Kalau suka sama suka, I'm okay, you are okay, jadilah kan gitu. Itu pakai hukum riba ya, menirukan perilaku binatang. Jadi kita umat Islam dilarang menirukan perilaku binatang, artinya semua serba boleh. Nah, oke, hukuman pezina dan penuduh zina. Ini dalam surat An-Nur. Secara cepat ya, azaniyatu wazani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu, hendaknya engkau jilid. Jilid itu dicambuk sampai dengan kena kulit. Jildun itu kulit. Itu kalau dicambuknya pakai pakaian apa gitu, terus pakai jaket kulit, lah ya kena kan nanti kulit juga jaket, tapi tidak begitu. Harus kena kulit itu. Filosofi filsafat hukumnya begitu. Jadi fajlidu kulla wahidin, masing-masing setiap pihak gitu. Setiap pihak itu dari mana? Azaniyatu maupun zani, pezina perempuan maupun pezina laki-laki. Mi'ata jaldah, 100 cambukan. 100-nya itu kali ya, kali frekuensi ya, menggambarkan frekuensi. Nah ini akal-akalan ambil cambuk lidi atau yang lebih besar lagi sedikit, jumlahnya 100, dengan dikumpulkan sekali sudah 100 itu 100 itu kan 100 cambukan, jadi frekuensi yang dihitung. Nah gitu, mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah, janganlah engkau menaruh belas kasihan di dalam menegakkan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu adalah jika engkau beriman pada Allah dan hari akhir. Kuncinya iman itu Allah dan hari akhir. Karena nanti kalau sudah dua ini sebetulnya ke yang lain itu otomatis itu otomatis. Maka dari itu banyak hadis-hadis mengatakan maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah dan asma. Kenapa rukun iman yang nampak yang sebut itu kita enggak usah rewel di situ gitu ya. Jadi itu maksudnya secara filosofi kalau sudah Allah, iman pada Allah. Sehingga ada ulama yang mengatakan iman pada Allah saja sudah cukup gitu. Karena dengan iman pada Allah tentu akan iman pada malaikatnya, pada kitabnya, pada rasulnya, pada ketentuannya, pada ketetapannya, pada hari akhirnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzaba ma ta'ifatun minal mu'minin. Ya. Jadi ini ya keluar masuk ya masuk dunia filsafatnya, ya masuk dunia hukum praktisnya, aplikasinya. Azaniyah, mengapa dalam Al-Quran? Nah, mengapa itu kan pertanyaan filosofis itu. Mengapa pezina perempuan itu yang disebut lebih dulu? Dulu Ustadz Nursidin sudah menerangkan di masjid sini, saya masih ingat. Azaniyah itu, dan masih tahun ini juga gitu. Jadi pezina perempuan didulukan. Ya, penjelasannya yaitu sebetulnya peristiwa zina itu tidak akan terjadi kalau perempuannya tidak mau. Yang mau hanya laki-laki saja, tanpa ada upaya lain. Dicekoi dulu biar mabuk, lalu dizinai gitu kan. Azaniyah tuh, dalam keadaan normal tanpa ada treatment apa-apa, kemudian
akan melakukan perzinahan antara laki-laki dan perempuan, itu jika perempuan tidak mau, tidak bisa. Saya kira saya tidak menerangkan detail dalam praktek ya. Nanti ini ada yang di bawah umur juga ya. Azani atau wazani, dan lagi azani yaitu pezina laki-laki. Jadi yang didulukan, mengapa didulukan ini? Karena ini potensial, ya, potensial untuk bisa terjadinya zina, baik di zina permulaan maupun zina akhir. Akhir itu sampai tuntas, tas tuntas itu yaitu kecemplungnya timbul nak sumur gitu loh ya. Timbulnya sumurnya jero lah gitu ya. Oke, nih mi'ata jaldah tadi sudah saya berikan. Wala ta'khudhukum birahmah, untuk menegakkan Allah itu tidak usah banyak pertimbangan dengan dalih kemanusiaan dan lain sebagainya, HAM dan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tidak boleh kita menaruh kasih sayang pada untuk menegakkan agama Allah, untuk law enforcement. Tidak boleh tebang pilih kan gitu ya, tidak boleh pilih-pilih tebu gitu. In kuntum untuk minum bila syaratnya gitu. Wal yashhad adabama. Ini kalau ini hukuman itu ada dua. Di sini mi'ata jaldah adalah hukuman pokok. Kalau dalam hukum positif itu ada selain hukuman pokok ada hukuman tambahan. Itu berlaku bagi orang ya, pejabat yang mestinya melindungi rakyatnya tetapi dia tidak melindungi rakyatnya, dia terkena hukuman pidana yang dikenakan oleh perbuatan itu nanti ditambah pemberatan. Dan ada perbuatan pidana yang terbukti perbuatannya tapi dilakukan oleh subjek hukum yang masih di bawah umur, murder istilahnya kan gitu, maka dia dikenakan faktor meringankan, yaitu meringankan biasanya kalau yang pemberatan ditambah 1/3 jumlah hukuman pokok, kalau meringankan dikurangi 1/3 dari hukuman pokok. Jadi itu dalam hukum positif. Nanti kalau dalam hukum Islam tentu dia diserahkan pada hakim untuk berijtihad. Makanya fastahadal hakimu, idza istahadal hakimu fa asaba falahu ajrun wahidun, fa idza akhta'a falahu ajrun. Fastahadal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahidun, wa in asaba falahu ajrun. Hakim di dalam berijtihad apabila salah dalam berijtihad maka dia dapat pahala 1. Tapi kalau benar dalam berijtihad dia dapat pahala 2 pahala. Ini menunjukkan bahwasanya motivasi dari Nabi, syariat kita yang disampaikan oleh Nabi itu tentang ijtihad ya, hakim. Jadi hukuman tambahannya diserahkan pada hakim nanti, karena yang menimbang berat ringannya, kejam, efek ya, dampak daripada perbuatan itu ke masyarakat sebesar apa, itu menunjukkan nanti menuntun hakim untuk menetapkan besarnya hukuman yang sesuai sekian. Oke. Wal yashhad adzabahuma thaifatun minhum. Kalau di sini hukuman pokoknya adalah cambuk 100 kali, di sini ada tambahan. Wal yashhad adzabahuma thaifatun. Dan pelaksanaannya cambuknya disaksikan thaifatun. Thaifah itu adalah kelompok masyarakat, kelompok lebih kecil daripada kelompok masyarakat yang besar. Minal mukminin, dari orang-orang mukmin. Ini bisa mempunyai multiple effect dengan disuruh menyaksikan itu, nanti kemudian orang akan membayangkan, saya kalau melakukan itu nanti saya akan seperti itu gitu ya. Orang yang normal tentu akan berhati-hati, lebih berhati-hati. Oke. Ini
ketentuan pokoknya. Kemudian di ayat 3, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan. Wa zaniatu la yankihu illa zani. Pezina laki-laki tidak nikah kecuali dengan pezina perempuan atau wanita musyrikah. Wazaniatu dan pezina perempuan la yankihu illa zanin aw musyrikun, dan pezina perempuan tidak dinikahkan la yankihu tidak dinikahkan. Ini fa'ilnya wali di sini. Nah, kalau di sini fa'ilnya diri sendiri, calon mantannya sendiri itu. Kalau di sini wali ya. Karena laki-laki, kalau perempuan perlu wali di sini. Lah yang kedua, walinya tidak menikahkan illa zanin aw musyrikun, kecuali dengan pezina laki-laki atau mukmin. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan bagi orang mukmin. Dan diharamkan bagi orang mukmin. Ini banyak sebetulnya sebelum perutnya besar, karena dia telah melakukan pemilu, artinya perkawinan hamil dahulu, gitu ya. Pemilu itu perkawinan dengan hamil lebih dulu, maka kemudian untuk mudahkan saja sudah ditangkap, kemudian itu dikawinkan. Sudah betul pezina dikawinkan dengan pezina, sudah betul itu, ya kan? Dinikahkan dengan zina. Nah, jadi tapi kalau pelakunya itu tunggal, kalau pelakunya banyak, nah itu nanti macam-macam prakteknya. Ada yang diundi, ada yang itu diserahkan pada perempuan yang kira-kira yang jadi dengan yang mana, gitu kan? Nah ya kan, itu nanti kan harus pada penelitian DNA dan lain sebagainya, untuk perlengkapan suatu pengakuan itu meyakinkan hakim kan harus banyak alat bukti yang harus dikumpulkan. Oke, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jadi tidak ada orang yang demi hak asasi manusia wis tak kawine ya iku sakno, wis diamili ndak ono sing padha ngaku, wis tak kawine ae. Ada yang komen itu. Wah ya, itu ya banyak alasan ya. Jadi diharamkan untuk orang mukmin. Jadi orang mukmin itu tidak boleh mencari calon pasangannya dari pezina. Dari pezina. Oh itu langganan saya kok di sana loh. Lah itu malah ya sudah pada sama-sama pezinanya tuh. Walladzina yarmuna, ya ayat yang ini yang terakhir hari ini ya. Nah, yang terakhir saja nggak pakai hari ini membahayakan. Walladzina yarmuna muhsanat, orang yang melempar, maksudnya melempar di sini Roma yarmu itu melempar, maksudnya adalah menuduh, melemparkan tuduhan, gitu lah. Nah, tuduhan untuk melempar nggak usah dipersoalkan ya. Ayatnya bunyinya gini, walladzina yarmuna muhsanat, dan orang-orang yang menuduh zina al-muhsanat. Muhsan itu asuna itu adalah yang dibentengi, yang dijaga. Orang-orang yang sudah berkeluarga, karena orang yang sudah berkeluarga itu hubungan suami istri itu sudah bebas. Bebas artinya boleh halal gitu. Wong hubungan suami istri sudah halal, kok masih cari yang lain? Famanib tago baro adalika faulaika humul adun, itu dalam surat Al-Mu'minun ya. Famanib tago baro adalika, barang siapa masih mencari-cari di belakang itu, faulaika humul adun, maka dia termasuk orang yang melampaui batas. Oke, wisjan Al-Quran itu hebat loh. Ya hebat, banyak aturannya yang seharusnya diikuti, diaturi, tapi kalau kita bandingkan dalam praktek sudah mulai banyak yang dilanggar. Dilanggar itu maksudnya bukan di masjid, bukan di itu, dilanggar terus dilampaui.
Walladzina yarmuna muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dalam itu semalam ya biar kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi syuhada fasridun samani dan jaldah. Orang yang menuduh zina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukumannya, ini Allah yang menentukan, hukumannya adalah 80 kali cambuk samanina jaldah. Kemudian ada tambahan lagi bagi penuduh zina yang tidak bisa membuktikan, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan dicabut hak kesaksian, hak untuk menjadi saksi dalam hidup bermasyarakat abada, selamanya tanpa batasan waktu. Jadi ini hukuman tambahnya malah lebih. Wa ulaika hum mufsidun, dan mereka tergolong pada orang-orang fasik. Menuduh dia tidak bisa membuktikan, maka dia dijilid sebanyak 80 kali, kemudian dicabut hak kesaksiannya, dia tidak boleh menjadi saksi, termasuk saksi di KTP, di TPK tempat pemungutan suara, TPS saksi pemilu ya, ini ada. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah diterima kesaksiannya selamanya. Ulaika hum fasiqun, karena mereka orang-orang fasik. Nah, menuduh zina dijilidnya 80 kali. Kalau berzina 100 kali. Mendingan zina ya daripada menuduh zina. Itu pikirannya Victor ya, pikiran kotor ya. Nah, oke, jadi ini yang kita bahas pagi ini adalah hukuman pezina dan penuduh zina. Ya. Penuduh zina ya. Jadi diaturnya begitu, dan ini ayat yang keempat ini termasuk hukum acara ya, hukum acara, masuk hukum acaranya, hukum materialnya juga, tapi hukum formalnya juga. Jadi bagaimana untuk mengambil putusan, seorang hakim harus mendatangkan. Ini menunjukkan juga difahami kok zina sampai bisa orang yang menuduh bisa mendatangkan 4 orang saksi, berarti zinanya di tempat umum, ya kan? Zina di pasar Kerempiang kan wakai tahu wong wis saka papat tos yang menyaksikan. Iya itu, mungkin gitu. Nah itu gitu. Jadi ini sehingga kalau bisa terbukti berarti memang baik. Nanti tentang kesaksian itu kalau orang lain yang melakukannya. Tapi kalau yang menuduh itu adalah pasangannya sendiri, suaminya atau istrinya sendiri, itu nanti kita bahas insya Allah di waktu yang akan datang. Untuk hari ini sampai di sini, mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah. Ketika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.